2 tentang dioda penyiar. Sebelum membahas tentang dioda penyiar, kita paham dulu tentang gelombang AC, sinusoidal, dan DC yang searah. Arus DC dan arus AC. Dan fungsi dioda ini atau rectifier karena dioda penyiar yaitu rangkaian yang mengubah arus AC menjadi arus DC. Karena arus AC ini membentuk gelombang sinus yaitu positif dan negatif. Positif dan negatif. Dalam modul ini ada 3 rectifier yang dibahas, itu tentang rectifier setengah gelombang, kemudian rectifier gelombang penuh, dan yang ketiga adalah rectifier jembatan. Gelombang penuh, setengah gelombang ini terdiri dari satu dioda, kemudian gelombang penuh terdiri dari 2 dioda yang menggunakan trapo center tap. Kemudian jembatan ini terdiri dari 4 dioda atau dioda bridge. Setengah gelombang yang menggunakan 1 dioda, di mana rangkaiannya ini adalah tegangan, ini sumbernya AC, kemudian dioda, 1 dioda, dan ini adalah beban loadnya. Ini tadi anoda dan katoda. Maka ketika gelombang AC masuk positif, ketika negatif dia akan di-blok. Maka keluaran dari outputnya adalah tegangan outputnya, P-outnya adalah seperti ini. Positif ketika negatif, ini positif, kemudian negatif, ketika negatif, dan seterusnya. Seperti itu. Jika dia gelombang negatif. Ini adalah gelombang setengah dioda. Maka ketika penyiar setengah gelombang menggunakan 1 dioda ini, ketika gelombang positif masuk ke sini, maka outputnya di sini positif. Kemudian ketika dia gelombang negatif ini, ketika positif berarti resultnya seperti ini. Gelombang outputnya seperti ini. Seperti ini jelasnya, bisa lihat di modul. Rectifier gelombang penuh. Yang menggunakan, yaitu ingat gelombang penuh menggunakan dioda dan trapo CT atau center. Nanti gelombang keluarannya akan seperti rangkaiannya. Ini ada sumber AC, ini trapo, ini dioda, ini ground, ini dioda, ini beban. Karena kenapa di sini dengan menggunakan dioda ini dan dengan syarat trapo CT ini, nilai tegangan di sini udah 0 dan di sini misalkan 5 volt, di sini 0, di sini 5 volt positif, ini negatif, ini positif. Maka ketika keluarannya P-outnya akan seperti arah arusnya. Ketika misalkan tegangannya positif, dia arahnya ke sini. Maka dia yang masuk ke sini juga positif. Terus seperti ini di dioda 1, ini dioda 2, dioda 1, ini dioda 1, ini dioda. Gelombang syaratnya yaitu 4 dioda atau disebut dioda bridge. Kita lihat arah arusnya, ini sumber AC, kita lihat keluarannya. Ini sumber AC, kemudian ini dioda, kita langsung bisa dilihat di halaman 20. Halaman 20 di modul elektronika. Kita bikin gelombangnya. Ini dioda 1, warnanya kita ganti, ini dioda 1, dioda 2, kemudian nanti di sini dioda 3 dan dioda. Ini adalah gelombang AC.
Oke, berarti yang masuk positif pertama adalah yang warna ini. Yang kedua itu yang merah. Oke, perhatikan di sini, ini arah arus ketika dioda 1 ini bekerja. Dia akan mengalirkan positif. Ketika dia positif, masuk ke sini, negatif, diblok, kemudian ke sini. Kemudian, arah negatifnya masuk ke sini. Akan masuk ke sini. Dan ini ada yang load di sini ground. Ini masuk ke sini, kemudian ke sini, blok negatif. Jadi arahnya yang kedua dalam waktu bersamaan. Yang kedua, gelombang keduanya, ketika ini negatif, ketika ini masuk ke positif, ketika ini masuk ke situ, sini, terus masuk ke sini, kemudian masuk ke sini, terus masuk ke sini, dan juga masuk ke sini, dan dia up. Seperti itu seterusnya. Jadi D1 dan D2 aktif, kemudian D3 dan D4. Dan rectifier ini biasanya digunakan untuk power supply. Dan kemudian ini juga biasanya kalau di power supply biasanya ditambah dengan kapasitor. Kapasitor akan dijelaskan lebih jelasnya di rangkaian listrik. Ini kalau di elektronika fungsinya untuk menghaluskan arus gelombang. Ini kan yang menjadi, jadi seperti ini tegangannya yang akan diukur. Ketika menggunakan kapasitor akan lebih halus. Jadi untuk ini adalah gelombang rectifier. Berkelanjutan ini untuk rectifier AC untuk satu fasa, kemudian nanti di elektronika Daya akan belajar tentang rectifier 3 fasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan praktikum elektronika modul 2 yang berjudul dioda penyearah. Rectifier atau penyerah gelombang adalah suatu bagian dari rangkaian satu daya yang berfungsi sebagai pengubah sinyal AC menjadi sinyal DC. Rangkaian rectifier atau penyerah gelombang ini pada umumnya memakai dioda sebagai komponen utamanya. Hal ini dikarenakan dioda mempunyai karakteristik yang hanya melewatkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Jika sebuah dioda dialiri arus listrik bolak-balik, maka dioda tersebut hanya akan melewatkan setengah gelombang, sedangkan setengah gelombangnya lagi akan diblokir. Nah, pada rangkaian penyearah memiliki 3 macam. Yang pertama yaitu rangkaian rectifier setengah gelombang. Rectifier setengah gelombang ini merupakan penyearah yang hanya mengeluarkan setengah siklus gelombang sinus dengan memakai satu dioda saja. Di sini kita melihat bahwa kita menggunakan tegangan sumber AC sebesar 2 VRMS dan 50 Hz dengan satu dioda, dan kita menggunakan resistor sebesar 1 kilo ohm, dan kita mengukur tegangan dengan voltmeter yang dihubung paralel dengan beban dan ampermeter yang dihubung seri. Langsung saja kita pada notisnya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa arus yang terukur pada rangkaian sebesar 645,264 mikroampere dan tegangan yang terukur pada rangkaian sebesar 645,263 mV. Nah, tujuan dari rangkaian ini sebenarnya adalah untuk melihat gelombang input dan gelombang output. Untuk melihat gelombang input dan gelombang output, kita menggunakan osiloskop. Untuk melihat gelombang input, kita sambungkan channel A pada sumber tegangan dan channel B pada beban. Nah, langsung ke putaran. Nah,
Karena gelombang ini bergerak-gerak, untuk menghentikannya, kita klik single. Untuk merubah latar belakangnya, kita klik reverse. Nah, di sini dapat dilihat bahwa gelombang yang berwarna merah menunjukkan gelombang input, sedangkan gelombang yang berwarna biru menunjukkan gelombang output. Mengapa gelombang output hanya terlihat satu siklus saja? Itu dikarenakan jika dioda dialiri arus listrik bolak-balik, maka dia hanya akan melewatkan setengah gelombang, sedangkan setengah gelombang lagi akan diblokir. Maka dari itu yang terlihat hanya setengah siklus saja. Yang kedua, ada rectifier gelombang penuh. Rectifier gelombang penuh merupakan penyearah yang mengeluarkan semua siklus gelombang sinus dari sinyal AC. Prinsip kerja dari rangkaian ini yaitu membuat penyearah ganda dengan lebih dulu membalik siklus negatif dari masukan. Maksudnya, dioda penyearah gelombang penuh ini membutuhkan dua fasa input. Satu fasa mengikuti masukan sinyal sinus dan satu fasa lainnya berbalikan dengan sinyal input. Nah, di sini dapat dilihat kita menggunakan tegangan AC sebesar 2 VRMS dan 50 Hz. Kita menggunakan trafo CT, di mana kegunaan trafo CT ini ialah untuk membagi tegangan. Nah, lalu kita menggunakan dua dioda dan satu resistor sebesar 1 kilo ohm. Lalu kita menggunakan multimeter sebagai voltmeter yang dihubung paralel pada beban dan ampermeter yang dihubung seri. Kita langsung saja pada rangkaiannya. Nah, di sini dapat terlihat bahwa arus yang terukur pada rangkaian sebesar 455,674 mikroampere dan tegangan yang terukur pada rangkaian sebesar 455,674 mV. Nah, seperti tadi, untuk melihat gelombang input dan gelombang output, kita menggunakan osiloskop, di mana untuk pada channel A, kita hubungkan pada sumber tegangan, dan untuk channel B kita hubungkan pada beban. Untuk melihat perbedaan gelombang input dan gelombang output, kita harus mengubah warna terlebih dahulu. Nah, lalu kita run. Seperti tadi, karena gelombang yang bergerak-gerak, kita klik single, lalu kita klik reverse untuk mengubah background. Untuk memperbesar gelombang, kita turunkan bitnya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa gelombang input berwarna merah dan gelombang outputnya berwarna biru. Lalu yang ketiga ada rectifier jembatan, di mana rectifier jembatan adalah penyearah dengan memanfaatkan dioda yang disusun dengan sistem jembatan. Sistem ini mengambil semua siklus gelombang sinus masukan, tapi dengan input fasa tunggal. Di sini kita lihat kita menggunakan tegangan AC sebesar 2 VRMS dan 50 Hz. Kita menggunakan dioda bridge, lalu kita menggunakan satu resistor sebesar 1 kilo ohm, dan kita menggunakan multimeter yang dipahami sebagai voltmeter yang dihubung paralel pada beban, dan multimeter yang sebagai ampermeter yang dihubung seri. Kita langsung saja pada multisimnya. Di sini dapat kita lihat bahwa arus yang terukur pada rangkaian sebesar 826,145 mikroampere dan tegangan yang terukur pada rangkaian sebesar 826,144 milivolt. Nah, seperti tadi, kita menggunakan osiloskop untuk melihat gelombang input dan gelombang output pada rangkaian. Gelombang untuk channel A kita hubungkan pada sumber tegangan karena kita ingin melihat gelombang inputnya. Untuk melihat gelombang output, kita hubungkan channel B pada beban. Seperti tadi, untuk membedakan gelombang, kita bedakan warna terlebih dahulu. Lalu kita run, lalu klik single,
Nah, di sini dapat terlihat gelombang input dan gelombang masukan dari rangkaian tersebut. Gelombang input berwarna merah dan gelombang output berwarna biru. Sekian dari saya, terima kasih.